Kami dari Bapak Sundari mempresentasikan jurnal yang berjudul Ekonomi dan Kewarganegaraan Analisis Dampak Investasi terhadap Investasi Asing terhadap Kebijakan Kewarganegaraan di Indonesia. Saya Ilham sebagai moderator untuk saya Pengertian ekonomi. Pengertian kedua yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi yaitu fokus pada individu dan perusahaan serta interaksinya dengan pasar, termasuk penentuan harga barang dan jasa serta keputusan produksi dan konsumsi. Makroekonomi yaitu menganalisis perekonomian secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi seluruh negara. Pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah status seseorang sebagai anggota suatu negara dengan hak sipil dan politik, serta kewajiban seperti kepatuhan terhadap hukum dan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan tujuan untuk membentuk warga negara yang sadar akan ada tanggung jawabnya dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pengertian investasi asing. Investasi asing langsung atau IFA adalah investasi jangka panjang dari negara asing yang melibatkan manajemen, usaha patungan, transfer teknologi, dampak positif investasi asing. Yang pertama, meningkatkan perekonomian global dengan meningkatkan lapangan kerja. Dua, transfer teknologi dan keterampilan serta pembangunan infrastruktur. Ketiga, diversifikasi ekonomi dengan memperkenalkan sektor baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor tradisional. Analisis dampak investasi asing. Positif mendorong pertumbuhan ekonomi, teknologi, dan inovasi serta meningkatkan kualitas hidup melalui lapangan kerja. Negatif ketergantungan ekonomi dan dampak lingkungan yang mungkin tidak diperhatikan serta kesenjangan sosial yang meningkat. Ada pertanyaan? Izin menyanggah. Saya Muhammad Julianto. Makalah yang Anda sampaikan hanya mengandalkan penelitian pustaka atau literatur tanpa data nyata dari lapangan, seperti survei atau studi kasus. Hal ini membuat kesimpulan tentang dampak investasi asing terhadap kebijakan kewarganegaraan kurang kuat. Misalnya tidak ada bukti langsung tentang bagaimana perubahan kebijakan kewarganegaraan itu mengaruhi hak warga negara Indonesia. Ingin memberikan tanggapan dari pertanyaannya Mas Didi, yaitu penelitian ini sengaja menggunakan metode penelitian pustaka atau literatur karena bertujuan untuk memberikan analisis konseptual terhadap dampak investasi asing. Fokusnya bukan pada pengumpulan data empiris, tetapi pada pemahaman teoritis dan historis melalui sumber terpercaya. Data empiris dapat digunakan dalam penelitian lanjutan untuk memperbaiki. Kemudian saya ingin menyanggah dari jurnal yang kalian berikan tentang solusi yang tidak spesifiknya. Misalnya rekomendasi yang diberikan seperti menerapkan kebijakan yang transparan dan mendukung pasar lokal terlalu umum. Tidak dijelaskan langkah konkretnya apa yang perlu diambil oleh pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara investasi asing dan kedaulatan nasional. Harapan dari pertanyaan Mbak Salma, makalah ini memberikan solusi secara umum agar dapat diterapkan dengan fleksibilitas sesuai dengan situasi di lapangan. Detail implementasi seperti program spesifik atau insentif memerlukan kolaborasi antara pembuat kebijakan dan pelaku investasi. Fokus makalah adalah memberikan arahan strategis, bukan menjadi panduan teknis operasional. Menyanggah yaitu kurang perbandingan dengan negara lain, yaitu makalah ini kurang membandingkan kebijakan kewarganegaraan di Indonesia dengan negara lain. Padahal pembelajaran dari negara-negara yang berhasil menangani investasi asing sambil melindungi kedaulatan nasional bisa membantu
memberikan solusi yang lebih relevan. Izin memberi tanggapan dari Sang Uji ini difokuskan pada konteks Indonesia, sehingga tidak menjadikan kepentingan internasional sebagai prioritas utama. Meski demikian, poin tentang pembelajaran syarikat internasional telah disebutkan sebagai salah satu saran dalam masalah. Untuk memperkaya analisis, selanjutnya lanjutan dapat mendalami aspek perbandingan dengan negara lain. Kalau kami tidak ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.